adik-adik, gimana kabarnya? Tetap semangat ya. Kita hari ini mau memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan, kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa dahulu ya. Mari sama-sama semuanya kita lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena kami pada pagi hari ini Tuhan kami masih boleh beribadah, kami boleh menyembah Engkau, boleh memuji Engkau Tuhan. Tuhan siapkan hati kami supaya hati kami boleh memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji nama-Mu. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita mau memujikan I Love You Jesus. Siapkan hati kita ya adik-adik, karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi jalan kita. Oleh karena itu kita harus tetap membaca firman Tuhan setiap hari dan juga merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.
kabarnya adik-adik hari ini? Saya harap semuanya baik, sehat, dan dalam lindungan Tuhan. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa dulu ya. Kita ambil sikap doa yang terbaik untuk Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, meskipun kami beribadah secara online, tapi kami bersyukur kami mempunyai keluarga dan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan selama pandemi ini. Kami sangat bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah Roh-Mu bekerja atas anak-anak-Mu supaya mereka bisa mengerti apa yang difirmankan Tuhan. Biarlah mereka bisa memahami isi firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita lihat tayangan video berikut ini ya. Check it out. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, "Ia layak kau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang perwira yang setia. Nah, kita belajar sama-sama ya. Kita baca Alkitab kita dalam Lukas pasal 7 ayat 1 sampai ke 10. Sudah ketemu belum? Kita baca sama-sama yuk. Yang di rumah baca ya. Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum.
Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara bangsa Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Oke, di sini saya punya 4 poin yang bisa kita pelajari. Poin yang pertama adalah perwira ini adalah seorang yang peduli. Kenapa kok bisa peduli? Kita baca di ayat yang kedua, kita garis bawahi, ya ada kata-kata seorang hamba yang sangat dihargainya. Nah, dia itu sangat menghargai hambanya itu tadi ya. Sangat menghargai itu kan artinya dia peduli kan sama hambanya. Padahal dia kan istilahnya punya jabatan yang tinggi, dia seorang perwira, dia pokoknya dia punya kuasa gitu. Tapi dia peduli gitu sama bawahannya, dia peduli sama orang yang maksudnya di bawahnya dia gitu. Dia itu punya kasih gitu adik-adik. Jadi kita mau sama-sama belajar, kita mau peduli sama orang lain, kita mau peduli dengan saudara kita, orang tua kita, siapapun itu teman-teman kita juga mau belajar peduli sama mereka. Seperti perwira ini gitu, dia juga peduli dengan hambanya. Jadi waktu dia tahu hambanya sakit, dia itu peduli gitu adik-adik. Dia pengen bagaimana caranya supaya hamba ini sembuh. Nah, yang poin pertama adalah peduli. Kita sebagai anak Tuhan juga harus peduli, gak boleh egois. Nah, kalaupun perwira ini misalnya mau egois, bisa nggak ya? Bisa banget pasti kan. Soalnya dia punya jabatan tinggi. Soal anak buahnya atau pegawainya atau hambanya, bodo amat lah urusan mereka gitu kan. Tapi dia enggak gitu, dia punya kasih sehingga dia peduli dengan hambanya. Nah, poin yang kedua adalah bertindak atau melakukan tindakan. Nah, di mana kita bisa tahu? Kita baca di ayat yang ketiga. Di poinnya, mendengar tentang Yesus, ia menyuruh. Ada kata-kata menyuruh. Waktu dia mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Jadi dia itu nyuruh anak buahnya yang lain yang sehat kan, buat ketemu sama Tuhan Yesus. Dia ada satu tindakan gitu. Satu tindakan itu supaya hambanya bisa sembuh gitu kan. Jadi dia tahu Yesus punya kuasa, Yesus bisa melakukan mujizat. Jadi dia nyuruh hambanya yang lain untuk pergi datang kepada Yesus, meminta Yesus supaya datang untuk menyembuhkan hambanya yang
sakit itu. Poin yang ketiga adalah rendah hati. Kenapa kok bisa rendah hati? Iya, kita coba belajar lagi ya. Kita baca di ayat yang ke-6. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah sebab aku ini tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku." Nah, di sini ada kata-kata, "Tuan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku." Ini adalah satu sikap kerendahan hati seorang perwira, adik-adik. Padahal yang kita tahu banyak sekali kan zaman sekarang perwira itu yang sombong. Mereka merasa punya jabatan yang tinggi. Jadi mereka merasa yang ngundang Yesus, ya it's okay, nggak masalah gitu. Tapi di sini dia itu ngomong gitu, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Yesus untuk datang ke rumahnya. Itu satu kerendahan hatinya si perwira tersebut, adik-adik. Jadi kita juga mau belajar sebagai anak Tuhan, kita mau punya kasih, kita juga mau peduli, kita mau bertindak atau melakukan tindakan untuk orang lain yang memerlukan bantuan kita. Kita juga harus punya kerendahan hati, di mana kita meminta Tuhan yang sangat berkuasa, Tuhan yang sangat besar itu. Kalau kita nggak meminta dengan kerendahan hati, rasanya kok kita sombong gitu sebagai anak-anak Tuhan. Jadi adik-adik, kita mau belajar, kita mau rendah hati, sama seperti perwira yang setia ini. Dia menunjukkan sikap kerendahan hatinya, dia seolah-olah aku ini bukan siapa-siapa gitu, aku ini nggak layak menerima Yesus itu masuk di rumahku. Jadi sampai segitunya adik-adik. Jadi kita juga harus seperti itu waktu kita datang kepada Tuhan ya. Jadi seolah-olah kita ini nggak layak gitu, seolah kita ini orang yang sangat berdosa di hadapan Tuhan. Dan kita tahu Tuhan itu menerima kita apa adanya, tapi sikap dari perwira ini gitu sangat saya kagum gitu rasanya. Kayak dia itu sudah punya jabatan tapi masih ngerasa nggak pantas, masih rendah hati, nggak sombong gitu adik-adik. Di poin yang keempat, ini poin yang terakhir. Poin yang terakhir ini adalah si perwira ini memiliki iman dan kepercayaan yang kuat adik-adik. Jadi selain dia peduli, dia juga melakukan satu hal untuk meminta bantuan kepada Tuhan. Lalu dia juga merasa nggak layak untuk menerima Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Tapi di sisi lain dia punya iman adik-adik. Dia memiliki iman yang besar. Dia percaya gitu kalau Tuhan tuh bisa menyembuhkan hambanya yang sakit parah ini. Dikatakan di Alkitab tadi yang sakit parah dan hampir mati adik-adik. Jadi kita mau baca di mana imannya si perwira ini ya. Kita baca di ayat yang ke-7, saya bacakan ya. "Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Di sini dikatakan, katakan saja sepatah kata supaya hambaku itu sembuh. Nah, imannya di sini adik-adik. Wow, gitu kan? Rasanya kayak misalnya kita sebagai manusia biasa ya, kita kalau sakit misalnya udah parah banget, nyuruh orang lain, "Dok, ini saudaraku sakitnya gini-gini." Terus dokter ngomong aja sesuatu supaya nanti bisa saudaraku sembuh. Kan nggak mungkin kan? Atau tuliskan aja resepnya, "Dok, nanti biar aku yang bawa pulang, biar diminum sama saudaraku yang sakit di rumah." Kan nggak mungkin. Dokter kan pasti meriksa dulu keadaannya dia seperti apa, yang sakit, iya kan? Nah,
baru dia bisa menuliskan resep. Jadi yang sesuai dengan apa yang diderita oleh pasien yang sakit tersebut. Nah, di sini si perwira itu bilang, katakan saja sepatah kata gitu, nanti hambaku itu pasti sembuh gitu. Iman yang sangat besar sekali adik-adik. Jadi dia itu percaya kuasanya Allah, kuasanya Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan meskipun dia nggak datang ke rumahnya. Seperti itu. Jadi kita sebagai anak Tuhan juga harus punya iman yang kuat. Kita juga harus percaya kalau Tuhan punya kuasa, Tuhan punya mujizat. Jadi kalau sakit atau punya masalah, atau mungkin di sekolah lagi ada masalah sama teman, atau sama pelajaran kalian, atau ujian kalian, berdoa sama Tuhan. Jangan ragu-ragu, harus punya iman yang kuat, harus punya kepercayaan kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu mampu, Tuhan itu sanggup menyembuhkan kita, memberikan kita jalan keluar. Tuhan tuh sanggup membuka jalan gitu. Adik-adik, dari keempat poin yang kita pelajari tadi, itu yang membuat Tuhan Yesus kagum sama perwira yang setia ini. Di sini dikatakan di ayat yang ke-9, ini kekaguman Yesus kepada perwira tersebut ya. Saya bacakan ayat 9. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Nah, di sini kita garis bawah ya. Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Tuhan Yesus tuh sampai ngomong kayak gitu loh adik-adik. Saking besarnya iman perwira ini. Jadi saking dia itu peduli banget sama hambanya yang sakit itu. Dia itu sampai punya iman sebesar itu. Kita sebagai anak Tuhan, kalau kita peduli sama orang, jangan cuma dari ucapan aja, tapi juga kerjakan, lakukan gitu, dengan tindakan gitu. Enggak cuma itu, kita juga mendoakan dia juga, mendoakan misalnya kalau dia curhat gitu kan, punya masalah, mungkin dia lagi bertengkar sama orang tuanya, terus cerita sama adik-adik di rumah, terus video callan sama adik-adik atau lagi teleponan, ya nanti bilang aja, iya nanti tak doain ya supaya kamu bisa baikkan lagi sama orang tuamu atau bagaimana gitu kan, atau masalah yang lain, kalian bisa doakan mereka. Jadi kita peduli sama mereka, nggak cuma peduli aja, nggak cuma kasihan ya, nggak cuma gitu aja, tapi kita juga punya tindakan gitu. Nah adik-adik, di sini dari imannya si perwira itu tadi melahirkan kesembuhan tadi gitu ya untuk hambanya. Kita baca di ayat yang terakhir ke-10. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali adik-adik. Hamba dari perwira ini bisa sembuh, terus Tuhan juga bisa mengadakan mujizat atau kesembuhan kepada hambanya perwira ini, itu juga karena iman yang besar dari perwira tersebut gitu. Kalau perwira itu nggak punya iman gitu kan, nggak mungkin hambanya ini bisa sembuh. Bagaimana dengan hidup kita pribadi? Apakah kita sudah peduli dengan orang-orang di sekitar kita? Apakah kita sudah melakukan tindakan untuk orang-orang di sekitar kita? Apakah kita juga sudah memiliki kerendahan hati untuk datang kepada Tuhan, atau saat kita meminta pertolongan Tuhan? Lalu apakah kita juga sudah memiliki iman dan kepercayaan kepada Tuhan kalau Tuhan itu bisa dan mampu untuk memberikan kita pertolongan? Nah adik-adik, kita mau koreksi hidup kita masing-masing ya. Kita mau belajar, meskipun adik-adik masih kecil, kok pelajarannya sulit banget ya, percaya sama Tuhan. Tuhan pasti kasih kita hikmat, kasih kita kekuatan supaya kita bisa belajar sama-sama untuk menjadi anak Tuhan yang lebih baik lagi. Memang nggak mudah, memang gitu. Saya pun juga begitu, sama-sama belajar, karena
Semakin kita bertumbuh dewasa, semakin kita besar, kesulitan itu akan semakin besar adik-adik. Jadi kita butuh Tuhan. Kita juga butuh orang-orang di sekitar kita, ya kan? Makanya kita juga harus peduli sama mereka. Kita juga harus bertindak sesuatu untuk mereka. Kita juga harus mempunyai kerendahan hati, supaya Tuhan mau nolong kita. Kita juga harus percaya, punya iman, supaya iman yang kita percaya itu terjadi gitu, sungguh-sungguh. Nah, adik-adik, firman Tuhan sampai di sini. Saya harap semuanya nggak bingung ya, semuanya diberkati Tuhan, amin. Oke, kita mau sama-sama berdoa, kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, supaya Roh Kudus Engkau tetap bekerja, Engkau mau menanamkan firman ini ke dalam hati setiap anak-anak Tuhan, supaya mereka bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia, supaya hidup mereka juga bisa mempunyai kasih, kepedulian kepada setiap orang di sekitar mereka. Mereka juga bertindak, melakukan sesuatu hal yang positif. Mereka juga mempunyai kerendahan hati kepada Tuhan dan juga iman dan kepercayaan yang kuat kepada Tuhan. Tuhan, ajari kami untuk selalu dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Terima kasih Celidia yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, setelah mendengar firman Tuhan, jangan dilupakan ya, kita harus melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pengumuman untuk minggu depan, kita masih tetap ada ibadah, tapi berupa FaceTime. Jangan lupa ajak teman-teman semua, dan bagikan linknya sebanyak mungkin ke teman-teman kalian. Oke, see you next week and God bless you.